Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas virtual mata pelajaran seni budaya. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini masih tentang konsep seni. Adapun materi pokok yang akan kita bahas pada hari ini adalah 1. Unsur-unsur pembangun karya seni. 2. Fungsi seni. Dan 3 adalah cabang-cabang seni. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun sebuah karya seni, apapun bentuk karya seninya. 2. Kalian mampu menjelaskan fungsi-fungsi seni. 3. Kalian mampu menjelaskan cabang-cabang seni. Mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu unsur-unsur pembangun karya seni. Unsur pembangun karya seni ada 4. Yang pertama, struktur seni. Yang kedua, tema. Yang ketiga, medium. Yang keempat adalah gaya. Oke, mari kita bahas satu persatu dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah struktur seni. Struktur seni merupakan tata hubungan sejumlah unsur-unsur seni yang membentuk satu kesatuan karya seni secara utuh. Contohnya, kalau dalam seni rupa, kita akan melihat kesatuan antara unsur-unsur pembentuk karya seni rupa, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, dan warna, sehingga kita bisa menikmati sebuah karya yang indah. Yang kedua, dalam seni musik, kita bisa merasakan adanya kesatuan melodi, irama, tempo, dan unsur-unsur musik lainnya yang membentuk sebuah komposisi musik yang enak untuk kita dengarkan. Nah, demikian juga untuk jenis-jenis seni yang lainnya, baik itu seni teater, seni tari, maupun seni sastra. Semuanya tersusun dari hubungan sejumlah unsur-unsur pembentuknya. Inilah yang dinamakan dengan struktur seni. Yang kedua adalah tema. Tema merupakan ide pokok yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam penciptaan sebuah karya seni. Nah, sebagai contohnya, silakan kalian perhatikan foto di samping. Nah, sekarang silakan dijawab. Bertema tentang apakah karya tersebut? Betul sekali, karya tersebut bertema tentang keindahan flora. Medium adalah sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan dalam menciptakan sebuah karya seni. Contoh, dalam menciptakan sebuah karya seni lukis, kita menggunakan bahan berupa cat akrilik, alat berupa kuas dan palet, serta menggunakan teknik sapuan basah. Nah, bahan, alat, dan teknik yang digunakan ini merupakan medium dalam kita menciptakan karya seni lukis tersebut. Yang keempat adalah gaya. Gaya merupakan ciri ekspresi pribadi yang khas dari seorang seniman dalam menciptakan karya-karyanya. Contohnya,
Silakan kalian perhatikan lukisan di samping ini. Nah, karya siapakah lukisan ini? Betul sekali, lukisan ini adalah karya Affandi, seorang maestro pelukis dari Indonesia. Affandi memiliki gaya yang khas dalam menciptakan lukisannya, yaitu dia menggunakan garis-garis yang tegas karena dia langsung melukiskan cat di atas kanvas tanpa pengencer. Hal ini disebut dengan teknik plakat. Dengan mengaplikasikannya menggunakan jari-jari sehingga membentuk garis-garis yang tegas. Lukisan-lukisan Affandi beraliran ekspresionisme karena bersifat spontan dan langsung merupakan curahan jiwa dari pelukisnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang unsur-unsur pembentuk sebuah karya seni, diskusikanlah dengan teman-teman dan gurumu apakah dalam karya-karya seni yang lain selain karya seni rupa, kalian juga akan bisa menemukan dan mengidentifikasi adanya unsur-unsur pembentuk karya, tema, medium, dan gaya. Anak-anak, perhatikanlah karya-karya berikut. Apakah fungsi masing-masing dari karya-karya tersebut? Seni memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi seni bagi individual adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan fisik. Contohnya, rumah digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat berlindung. 2. Pemenuhan kebutuhan emosional. Karya seni diciptakan bisa saja sebagai media untuk mengekspresikan emosi maupun pemikiran dari seseorang. Fungsi yang menyangkut sosial yang pertama adalah fungsi pendidikan. Contohnya, gambar ilustrasi yang digunakan pada buku-buku pelajaran yang berfungsi untuk menjelaskan tentang materi-materi ajar. Fungsi yang kedua adalah fungsi seni yang berkaitan dengan kegiatan religi atau keagamaan. Yang pertama, bisa saja seni digunakan sebagai penyampai pesan religi. Contohnya, kaligrafi, lagu-lagu rohani, maupun busana-busana tertentu yang digunakan saat beribadah. Yang kedua, sebagai bagian dari sebuah ritual atau upacara keagamaan tertentu. Contoh, karya seni teater tradisional wayang yang dipertunjukkan pada saat ritual ruatan di masyarakat Jawa. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi komunikasi. Di sini karya seni memiliki kegunaan untuk sebagai penyampai pesan-pesan tertentu. Contohnya,
adalah infografis tentang hal-hal berkaitan dengan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Fungsi yang keempat adalah fungsi rekreasi atau hiburan. Dalam hal ini, contohnya kita menikmati sebuah karya seni untuk menghilangkan kejenuhan ataupun perasaan sedih. Fungsi yang kelima adalah fungsi artistik. Dalam fungsi artistik, sebuah karya seni digunakan sebagai media ekspresi seniman. Contohnya adalah pertunjukan tari yang dipertunjukkan hanya untuk dinikmati oleh banyak orang tanpa tujuan komersial ataupun dipungut biaya tertentu. Fungsi berikutnya adalah fungsi guna. Fungsi guna ini bisa kita lihat pada karya-karya seni terapan. Contohnya, karya seni terapan berupa tas digunakan untuk membawa barang-barang tertentu. Fungsi yang ke-7 adalah fungsi terapi. Karya seni bisa digunakan sebagai bentuk-bentuk terapi tertentu untuk kondisi khusus. Contohnya, musik klasik digunakan untuk merangsang sistem limbik dari jaringan neuron otak, sehingga musik klasik jika diperdengarkan kepada bayi yang masih di dalam kandungan ataupun usia-usia awal kehidupan sampai dengan masa golden age, akan merangsang pertumbuhan otak secara maksimal. Nah, anak-anak, bisakah kalian identifikasi fungsi karya-karya seni di sekitar kalian? Jika kalian perhatikan karya-karya seni di sekitar kalian, apakah semua karya seni tersebut menggunakan media yang sama untuk menyampaikan pesan-pesannya? Perbedaan-perbedaan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan membuat kita bisa mengklasifikasikan karya-karya seni berdasarkan media yang digunakan sebagai penyampai pesan. Yang pertama, karya-karya seni rupa menggunakan unsur-unsur visual sebagai penyampai pesan. Cabang seni yang kedua adalah seni musik. Seni musik menggunakan suara dan bunyi sebagai media untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, seni tari menggunakan gerak sebagai media untuk menyampaikan pesan. Cabang seni yang keempat adalah seni sastra. Karya seni sastra menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan-pesannya. Cabang seni yang kelima adalah seni teater. Karya seni teater
menggunakan unsur-unsur visual, bunyi, suara, gerak, dan kata-kata yang dipadukan untuk menyampaikan pesan-pesan atau amanat tertentu dari cerita yang dipertunjukkan. Anak-anak, lebih lanjut silahkan diskusikan topik-topik kita kali ini dengan guru dan juga teman-teman kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.